way back out there? What do I do? Come on, Sean. What was that? Suatu hari ada seorang YouTuber bernama Sean. Dia punya konten tentang challenge-challenge yang ia buat untuk melawan rasa takutnya sendiri, sehingga menarik jutaan subscriber untuk menontonnya. Karena saking banyaknya penggemar, banyak para sponsor mulai berdatangan dan bekerja sama dengan Sean. Hingga suatu hari ada beberapa videonya yang dianggap kurang pantas dan dikecam oleh netizen, sehingga para sponsor yang tadinya ikut bekerja sama dengan dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan kehilangan banyak subscriber. Sampai channel YouTube-nya pun di-ban oleh YouTube. Untuk memperbaiki citranya sendiri, dia pun mengunggah sebuah video permintaan maaf. Dan dia mengaku takut dengan hantu. Jadi kali ini dia menantang dirinya sendiri untuk menginap di sebuah rumah paling berhantu sambil live streaming dengan harapan supaya sponsornya bisa kembali. Welcome to the Wrath of Sean. This is Sean Ruddy. Singkat cerita, malam itu Sean sudah berada di tempat. Ia sudah menyiapkan beberapa peralatan yang ia butuhkan di ranselnya. This is the most haunted house and I'm spending the night there. Untuk membuat live streamingnya semakin menarik dan menantang, dia membuang 2 busi mobilnya ke arah hutan untuk meyakinkan penontonnya bahwa dia benar-benar serius tentang hal ini. Di tempat inilah dia akan menantang rasa takutnya, di mana kononnya di rumah ini hampir semua penghuni rumah itu meninggal karena bundir. Dan rumah ini dikutuk sehingga dihuni oleh hantu pemilik rumah bernama Mildred. Another door. Yeah, I think I've been lifting myself. Sean masuk ke rumah itu, di mana di sana dia mulai memasang beberapa kamera di tempat-tempat yang dianggap cocok supaya dapat sebuah fenomena. 2002. For those of you, pretty creepy, right? Master. Recordings may be able to pick up communications from... Lebih menantangnya lagi, ketika Sean pertama masuk ke rumah itu, ia mengunci kembali pintunya dengan membuang kuncinya dalam sebuah lubang yang dipagari dengan kawat. Sesekali dia mengecek layar obrolan untuk menanggapi komentar penontonnya demi mengurangi rasa takutnya. Kalau kalian lihat langsung film ini secara fullnya, kalian bisa merasakan bahwa si Sean ini orangnya sangat lucu dan kocak. Cara dia menghadapi situasi takutnya dan menjawab semua komentar penontonnya itu nggak bosenin, khusus untuk di awal saja. Namun, untuk di pertengahan film kalian akan disuguhi jump scare dan kengerian film ini. Jadi tonton sampai akhir ya. Lanjut cerita, Sean pun naik ke lantai atas. Sambil menelusuri beberapa ruangan dan kamar dan memasang kamera di setiap ruangannya, Sean menceritakan sejarah tentang rumah ini, di mana dulu rumah itu dihantui oleh hantu Mildred yang meninggal karena bundir setelah kematian mendadak kekasihnya. Begitu juga dengan penghuni rumah selanjutnya yang meninggal secara misterius hingga memakan belasan korban termasuk anak-anak. Dan tempat itu akhirnya ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun dan dikutuk. Lalu setelah itu Sean pun menemukan sebuah ruangan yang dikiranya aman dan dijadikan markasnya untuk memantau situasi kamera dan menanggapi komentar para penontonnya. Di ruangan itu, tak sengaja dia menemukan sebuah lemari dan membuka lemari itu, di mana di dalamnya ada beberapa pakaian dan sebuah simbol aneh yang ditemukan oleh Sean. What is that? If something happens to me tonight, I get... Okay. Untuk membuat para penontonnya supaya tidak meninggalkan channelnya, akhirnya Sean pun membuat sebuah permainan spin. Dan spinnya itu mengharuskan Sean untuk melakukan pemanggilan arwah. Days before she was supposed to move, that everyone who died. Dia lalu pergi ke kamar bayi, di mana di sana dia menemukan sebuah boneka di kolong tempat tidur dan menjadikan boneka baru itu sebagai objek untuk memanggil roh. Should I be offended that the rules on these things?
Spirit from another time. Come to me. Come to me. I summon thee. Go Severilla. Setelah Shaun memanggil roh, tak lama kemudian ada sebuah suara seperti sesuatu yang jatuh dari atas dan dia langsung kabur kembali ke ruangannya sambil menjerit seperti perempuan. Too scared to say it back there, but... Tak lama setelah itu ketika situasi sudah mulai membaik, saat itu Shaun sedang kencing di ember. Para penontonnya mencoba memberitahukan bahwa mereka melihat sebuah fenomena hantu di salah satu kamera yang ia pasang. Oh, come on, that doesn't even look real. I've been using Photoshop since 8th grade. Awalnya, Shaun tidak percaya dengan foto itu, dan dia kira itu cuma editan iseng dari penontonnya. Namun, tak lama setelah dia memutar ulang kembali videonya, dia pun langsung sembunyi di lemari dan percaya itu benar-benar arwah dari salah satu penghuni rumah itu. Setelah dia mengobrol dengan penontonnya, dia pun memberanikan diri untuk mengecek keluar. Dia membawa beberapa peralatan yang dipercaya dapat melindunginya dari gangguan mistis, seperti salib, air suci, dan lain-lain. Shaun, you can do this. Apa yang ia temukan di luar ruangan itu, Shaun mulai mendengar suara-suara seperti langkah kaki dan sebuah pintu yang terbuka dengan sendirinya, dibarengi dengan sebuah tawa. What do you want from me? Dan kalian gak akan bisa menyangka bahwa saat itu yang datang adalah Chrissy, salah seorang penggemar Shaun yang tahu keberadaannya. Oh my god! Oh, it's so good to see a human. Menurut ceritanya, jadi Chrissy datang secara sendirian ke sana cuma ingin menyapanya saja. Saat itu, ia sangat-sangat lega karena kini berdua bersama dengan fansnya di rumah itu. Shaun memasang sebuah kamera pada Chrissy untuk berjaga-jaga apabila terjadi sebuah kejadian yang tak diinginkan. Mereka lalu menelusuri kembali ke lantai bawah ke ruangan-ruangan yang sempat mereka lewati sambil mengecek beberapa kamera. Di suatu ruangan, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang menuju ke lantai bawah tanah. A secret room. Why do you think they have dead feet? Di ruangan rahasia itu mereka menemukan sebuah peti yang isinya ada beberapa barang termasuk kotak yang terkunci dan sebuah buku catatan Mildred yang berisi sebuah puisi. Oke, singkat cerita, setelah dari ruangan rahasia itu, Shaun dan Chrissy pun memainkan sebuah permainan papan pemanggilan arwah, di mana saat papan itu dimainkan tidak terjadi apapun. Namun, ketika Chrissy menyuruh Shaun untuk membacakan sebuah mantra yang dipercaya itu adalah mantra perdamaian, apa yang terjadi? Anima mea. Poke. Okay. Ego TV. Go T. Dan yang terjadi ketika Shaun membacakan mantra itu, tiba-tiba sesuatu mulai berubah. Ada sebuah suara yang berasal dari kamar mandi. Karena Shaun masih takut sementara para penontonnya menyuruhnya untuk memeriksa tempat kamar mandi, akhirnya sepakat. Shaun pun memilih Chrissy untuk pergi sendirian mengecek ke kamar mandi karena dia yang lebih berani daripadanya. Singkat cerita, ketika Chrissy pun pergi mengeceknya, tak lama pandangannya teralihkan sama papan itu yang bergerak dengan sendirinya. Namun saat dicek lagi kamera Chrissy, gambarnya sudah hilang dan Chrissy tidak ada di ruangan manapun. Akhirnya Shaun pun memilih untuk menghentikan permainan dan mencari Chrissy.
Setelah dia panik, Sean pun tidak menyangka bahwa Chrissy cuma iseng saja dan berhasil membuatnya khawatir sampai Chrissy dimarahi. Yang membuat Sean bertanya-tanya bagaimana caranya Chrissy bisa bersembunyi secepat itu. Apakah Chrissy pernah ke tempat itu sebelumnya dan bagaimana dia bisa masuk ke rumah sedangkan pintunya dikunci? Pertanyaan itu ia lontarkan pada Chrissy, namun Chrissy tidak menjawabnya. Sean lalu mengusir Chrissy dari sana karena dia telah mengacaukan acaranya. Namun tiba-tiba Chrissy menjadi gila dan menyerang Sean. Karena panik tak sengaja dia pun mengambil sebuah kayu dan menghantamkannya pada Chrissy sehingga dia pun tewas. I need the cops. Help! There's been an accident. Sean lalu minta kepada penontonnya untuk memanggil polisi karena dia mengaku telah menghabisi nyawa seseorang dan dia berjanji akan menyerahkan dirinya pada polisi. Namun ketika dia kembali melihat keadaan Chrissy, tiba-tiba Chrissy tidak ada di sana dan hanya meninggalkan darahnya yang menetes di lantai di mana darah itu tertuju pada sebuah pintu. Namun belum sempat dia mengecek ruangan itu, Sean diganggu oleh sebuah suara yang dimana itu merupakan sebuah sosok yang sedang menggantung. Para penontonnya khawatir dengan keadaan Sean dan menyuruhnya untuk pergi. Mereka mengirimkan sebuah video seorang anak kecil yang mengatakan kalau sebuah simbol yang Sean temukan sebelum kejadian itu adalah simbol Hamsa kuno, di mana simbol itu dipercaya digunakan untuk menangkal kejahatan, sampai di mana Sean menghancurkan simbolnya. Anak kecil itu mendoakan Sean semoga bisa selamat. Setelah itu, Sean pun memberanikan dirinya untuk keluar dan melihat monitor di mana di sana masih ada seorang wanita yang menggantung. Namun di kenyataannya dia tidak melihat apapun. Sampai tiba-tiba wanita ini langsung menyerang Sean hingga terjatuh ke lantai bawah. Sean mencoba membuka kunci gembok pintu keluar, namun karena dikunci dan kuncinya ada di dalam lubang itu, dia berusaha untuk mendapatkannya kembali. Namun setelah dicari, dia malah menemukan kunci lain. Karena hantu Mildred itu masih berkeliaran, Sean mencoba bersembunyi darinya. Dia mencoba untuk mencocokkan kunci yang ia temukan tadi dengan box itu. Dan ternyata itu memang kunci box yang Sean temukan di ruang rahasia, di mana isinya adalah sebuah foto Chris yang ternyata adalah Mildred dan sepotong jari tangan. Penonton yang menonton live-nya menyuruhnya untuk segera keluar dari sana atau bisa loncat lewat jendela lantai 2. Saat itu untungnya dia menemukan sebuah tali panjang dan langsung pergi ke lantai 2 di kamar bayi. Namun di sana Sean juga mengalami gangguan dari penunggu rumah yang menyebabkan dia harus melarikan diri ke ruangan aman dan bersembunyi. Di mana di sana ia dapat sebuah video dari salah satu penontonnya yang ingin memberitahukan bahwa mantra yang diucapkan Sean saat bersama Chrissy tadi bukanlah mantra untuk perdamaian, namun itu adalah mantra pengorbanan, yang berarti Sean sudah menyerahkan dirinya untuk penghuni rumah itu. Tak lama kemudian ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Setelah dicek, ternyata ada sesosok kepala yang muncul di bawah Sean. Sean pun langsung lari pergi ke kamar bayi. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung loncat terjun keluar lewat jendela lantai 2 tanpa menggunakan tali. Untungnya saat itu dia masih hidup walaupun dia harus merasakan sakit di kakinya karena terluka. Sean langsung menuju mobil dan mencari busi yang tadi dibuang ke arah hutan. Setelah dia dapat kedua busi itu, di sana ia dikejutkan dengan salah satu sosok hantu penunggu rumah. Sean pun berlari dan menabrak seorang polisi. You're my freaking hero, man. Saat itu dia sangat senang dan merasa tertolong dan langsung memeluk polisi itu.
Sesaat, Sean merasa aneh dengan polisi itu. Ia merasa polisi itu ingin menyerangnya. Sean pun memukul polisi itu dan langsung pergi ke mobilnya. Dari salah satu komentar, ada yang mengatakan bahwa itu bukanlah seorang polisi. Seseorang mengirim sebuah video di mana di video itu ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia dulu pernah tinggal di rumah itu dan dia juga yang sudah membuat simbolnya. Namun karena Sean sudah menghancurkan simbolnya, jadi wanita itu menyuruh Sean untuk mengadakan sebuah ritual untuk melindungi dirinya dari kekuatan Mildred. Sebelum wanita itu menjelaskan ritualnya seperti apa, hantu polisi tadi tiba-tiba menyerang Sean ke dalam mobilnya. Sambil memegang pistol mainan, Sean menembakkan hantu itu dan berhasil menumbangkannya. Sebelum ia menyadari kalau monitornya juga ikut merusak sehingga dia tidak bisa melihat komentar dari penontonnya. Sean hanya bisa meratapi dirinya, mau minta tolong pun minta tolong sama siapa, karena dia juga tidak tahu apakah dia masih live atau tidak. Sean tak sengaja membuka catatan Mildred dan menemukan selembar kertas yang dimana isinya adalah sebuah simbol tangan Hamsa. Sebuah simbol tangan Hamsa yang diyakini bahwa itu merupakan sebuah cara untuk ritual. Dia nekat masuk kembali ke dalam rumah demi ritual itu dan membuat sebuah senjata untuk jaga-jaga. Singkat cerita, Sean pun berhasil sampai di ruang aman dan membuka laptopnya, ternyata masih live. Sambil dia meminta maaf kepada semua penggemarnya yang sudah ia sakiti karena kontennya, dia membuat simbol Hamsanya di lantai dari kapur dan memasang kamera di tombaknya. Tinggal satu tahap lagi di mana Sean harus memancing Mildred supaya dia bisa ke ruangan aman. Blackbirds roam, their voices move. Setelah dipanggil, yang keluar malah hantu yang lain. Namun dengan bantuan kamera, Sean bisa melihat hantu itu dari layar. Dan dia berhasil melukai hantu itu dengan tombaknya, walaupun hantu itu juga membalas balik hingga melukainya. Sean mendengar seorang wanita minta tolong. Namun dia tahu bahwa itu merupakan sebuah tipuan Mildred yang mencoba menjebaknya. Tiba-tiba, lampu senter mati. Suasana menjadi gelap, sangat menyeramkan. Sean mendengar suara perempuan dekat dengan dirinya. Ketika senter kembali menyala, sesuatu terjadi dengan Sean, di mana matanya kini berubah memutih dan dia berada di dalam sebuah kolam keruh. Sean merasa aneh. Di dalam kolam itu dia merasa nyaman dan betah berlama-lama diam di sana. Tak lama, dia mencelupkan kepalanya ke air. Dan dari sana seperti ada sesuatu yang membuat Sean terus-menerus mencelupkan kepalanya hingga dia pun tersadar. Tiba-tiba dari dalam air muncul sosok hantu menyerang Sean. Akan tetapi Sean berhasil mengalahkannya. Setelah itu Sean melemparkan buku puisi Mildred lalu mengecek ke layar monitor untuk mengecek pergerakannya. Niat dia mungkin untuk melukainya. Namun tiba-tiba dari arah atas Mildred jatuh dan menyerang Sean. Dari pertengkaran itu keduanya mengalami luka di mana hantu Mildred saat itu dibuat tidak berkutik sehingga Sean bisa memakaikan kamera di kepalanya. Dari layar bisa dilihat bahwa Mildred masuk ke ruangan aman mencari Sean. Namun dia malah kena jebakannya dan untuk yang kedua kalinya Sean berhasil menjatuhkannya. Supaya ritualnya berhasil, Sean meletakkan Mildred di atas simbol Hamsa lalu membacakan mantra yang dipercaya bisa menyegel roh Mildred. Namun entah ada yang salah dengan pengucapan mantranya, membuat roh Mildred bangkit dan menyerang balik Sean. Sean pun mengambil tasnya dan mencoba untuk pergi dari sana sampai dikejar. Karena buru-buru dia pun terjatuh, akan tetapi dia tetap berusaha untuk mencapai pintu sambil merangkak. Saat itu Sean sudah tidak kuat. Dia menyalakan layar untuk melihat komentar penontonnya yang prihatin dengan kondisi Sean. Tak sengaja, Sean menemukan jari Mildred. Dan dari sana dia sadar kalau ritualnya mungkin membutuhkan pengorbanan sebuah jari.
Use the power of my will. That's unholy with the power of my own. Saat itu juga Sean mencoba lagi mantranya untuk menyegel roh Mildred, di mana saat itu dia mengorbankan salah satu jarinya. Setelah dicoba, Sean pun tidak menyangka kali ini dia berhasil menyegel roh Mildred dari rumah itu. Merasa dia sudah menang, Sean pun mengambil layar monitor dan berbicara dengan penontonnya bahwa dia berhasil mengalahkan hantu Mildred. Dan banyak dari mereka yang kagum dengan perjuangan Sean. Walaupun Sean berhasil menyingkirkan Mildred, namun dia lupa kalau pasti ada beberapa roh penghuni rumah yang lainnya. Tiba-tiba, para penghuni rumah itu menunjukkan dirinya pada Sean. Mendadak, live streamingnya mati dan Sean dinyatakan menghilang. Sampai sini film pun berakhir.